Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Mei 2022 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan pada hari Minggu Paskah yang kelima yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, selamat hari Minggu. Semoga berkat dan cinta kasih Tuhan berlimpah atas kita semua. Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita akan wasiat Tuhan yang sangat penting. Wasiat yang disampaikannya kepada para murid pada malam perjamuan terakhir sebelum ia harus menghadapi sengsara dan wafatnya di kayu salib. Betapa penting perintah ini. Dan perintahnya adalah kita harus saling mengasihi. Dan sebisanya harus sama seperti Dia mengasihi murid-muridnya. Para sahabat yang terkasih, saya memandangnya sebagai sebuah perintah yang sangat berat, terutama karena cinta kita manusia itu terbatas, sementara cinta Tuhan itu tanpa batas. Tapi Tuhan tetap memerintahkan supaya kita bisa mencintai seperti Dia. Kita berjuang untuk makin bisa mencintai seperti Dia. Luar biasa perjuangan ya. Bagi saya itu cukup berat karena saya menyadari keterbatasan diri saya dalam mencintai. Tetapi mari kita bersama-sama dengan pertolongan Tuhan mencoba untuk selalu makin memperdalam, makin mengerti perintah Tuhan yang sangat penting ini bagi hidup kita. Saya teringat akan homili Romo Paroki pada saat saya mengikuti misa lingkungan, misa arwah waktu itu, di mana Romo menyampaikan pengalaman beliau saat berkunjung ke tempat pengrajin perak. Pengrajin perak itu kelihatan sedang menggosok sebuah tempayan yang makin lama kelihatan makin mengkilat karena digosok.
Romo bertanya kepada pengrajin itu, "Bapak, ini menggosoknya sampai kapan? Sampai seperti apa?" Pengrajin itu menjawab, "Ya, saya akan gosok, saya akan buat sampai tempayan perak ini bisa saya pakai untuk bercermin. Jadi kalau sudah kelihatan wajah saya di tempayan ini, maka itu artinya sudah selesai, sudah cukup, sudah bagus." Kemudian Romo menyampaikan kepada kami umat bahwa ini mungkin bisa diumpamakan seperti inilah Tuhan membentuk hidup kita masing-masing melalui segala peristiwa, melalui segala pencobaan, melalui segala perjuangan, agar kita bisa menampilkan wajah Allah dalam hidup kita. Seperti pengrajin itu bisa menemukan wajahnya dalam karyanya. Tuhan ingin supaya kita bisa mencintai seperti Dia mencintai. Saya juga belajar dari suatu komunitas yang sangat saya kasihi, komunitas para wanita yang bertemu dalam penziarahan di Gua Maria, tepatnya di Gua Maria Kaliori, Keuskupan Purwokerto. Kami yang tergabung dalam komunitas ini berasal dari macam-macam daerah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari sekitar Purwokerto, dari Gombong, dari Purbalingga. Ada juga yang dari jauh, dari Kalimantan Barat, dari Tarakan, dari Bangka Belitung. Jadi kami dipersatukan melalui kegiatan rekoleksi retret yang kami jalani di Gua Maria itu. Ada yang berprofesi sebagai murni ibu rumah tangga, ada yang menjadi pegawai swasta, ada yang menjadi guru, pegawai negeri, dokter, karyawan rumah sakit, ada yang berwira swasta, macam-macam. Tetapi kami disatukan oleh satu ikatan yang punya moto unik yang saya jadikan judul dari renungan saya pada pagi hari ini. Motonya, apapun itu, I love you. Karena dalam pergulatan kami untuk berkomunitas satu sama lain, kami sangat mengenal karakter masing-masing dari kami. Ada yang keras, ada yang baperan, ada yang bercanda terus, jarang serius, ada yang suka musik, joget, ada yang pintar menyanyi, macam-macam. Jadi kami merasa diperkaya dalam komunitas ini. Dan tentu saja ada gesekan-gesekan. Sehingga dalam permenungan kami selanjutnya, kami tiba pada kesimpulan itu. Apapun itu, I love you. Suatu ungkapan yang waktu itu kami buat bercandaan, tetapi kemudian justru membuat kami satu sama lain menjadi, iya ya terima apa adanya. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan. Kelebihan itu kita percaya, itu adalah bukti cinta kasih Tuhan, menjadi berkat dan rahmat atas Dia, dan menjadi talenta yang juga harus Dia kembangkan. Juga kalau punya kekurangan, kita mengerti, kita saling menerima, dan kalau bisa kita memberi masukan-masukan yang bermanfaat, sehingga sahabat-sahabat kita ini bertumbuh dalam kehidupan rohani, bertumbuh dalam kehidupan sosial, bertumbuh juga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam karir maupun dalam keluarga. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua sampai dengan hari ini tetap berusaha, berjuang untuk mencintai
dengan lebih baik lagi. Kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu merasa rendah diri, merasa tidak bisa, karena memang itulah jalannya. Jalan mencintai adalah jalan pengorbanan. Tuhan memberi perintah, dan ini perintah. Perintah artinya harus dilaksanakan. Kalau kita mengakui bahwa kita pengikut Kristus, kita harus pandai mencintai. Kita harus bisa makin serupa dengan Kristus sendiri dalam hal mencintai. Mencintai dengan tanpa pamrih, dengan tanpa batas, tanpa syarat. Terutama dalam kehidupan keseharian kita dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Saya sendiri dalam kehidupan pribadi beberapa kali jatuh bangun dalam memperjuangkan mencintai ini. Karena seringkali saya membanding-bandingkan. Kenapa saya merasa saya sudah memberi? Kenapa saya tidak mendapatkan cinta seperti yang saya harapkan? Oh, ternyata saya salah. Saya berharap. Saya berharap. Cinta seperti Tuhan Yesus tidak mengharapkan apa-apa. Cinta, mencintai saja. Cintai saja. Apapun itu, I love you. Itu yang diperjuangkan. Semoga rahmat Tuhan dan terutama rahmat kebangkitan Tuhan makin memampukan kita untuk belajar dan makin memberi kita kepekaan, kemampuan untuk mengenali betapa Tuhan sungguh mencintai kita dan Ia ingin membantu kita supaya makin serupa dengan Dia. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat karunia-Mu, terutama rahmat sabda-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk apa Engkau menciptakan kami dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, yaitu supaya kami hidup saling mengasihi dan mewartakan kasih-Mu itu kepada dunia. Kami sungguh-sungguh lemah ya Tuhan, cinta kami sangat terbatas. Tetapi kami percaya Engkau sendirilah yang akan membentuk kami, menjadikan kami makin serupa dengan Dikau. Maka bantulah kami, berilah kami Roh-Mu yang kudus, roh cinta kasih-Mu yang sejati, sehingga kami boleh makin sempurna mencintai siapapun mereka yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Tuhan, izinkanlah kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kebaikan gereja-Mu, dan bagi keselamatan jiwa-jiwa dengan cara mencintai dengan lebih baik lagi. Semuanya kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Mei 2022. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.